Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadithun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kalau besok kita tidak tahu apakah masih di muka bumi atau sudah berada di dalam perut bumi. Saya menyampaikan seperti ini karena pernah terjadi gini Pak, beberapa saat yang lalu ini ada kejadian. Pagi-pagi masih chatting, biasa saling mengingatkan. Kewajiban kita orang Islam itu kan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Beliau teman saya waktu di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, teman sampai di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Jadi kalau saya itu memang mulai kecil itu sekolahnya itu di Muhammadiyah atau sekolahnya itu di luar negeri terus, tidak pernah sekolah negeri. Masuk negeri itu sekolah di dalam negeri waktu kuliah saja. Selebihnya mulai TK di Aisyah Bustanul Atfal, SD-nya SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, SMP Muhammadiyah 1, baru setelah itu ke pesantren. Chatting pagi, saling mengingatkan, pesan-pesan tentang bagaimana hidup. Beliau pesan, tolong aku dielingno. Supaya apa? Aku cuma satu berharapnya itu yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pesannya dia. Jam 8 lebih 40 beliau sudah berpulang kepada Allah. Jadi pagi kita masih bisa ngobrol. Jam 8 meninggal. Setelah zuhur, kebetulan waktu itu saya diminta oleh keluarganya untuk ngimami sholat jenazah. Tapi saya bilang, ada yang lebih sepuh, tolong beliau saja yang imam, nanti saya memberikan tausiah. Belum lagi jam 1 sudah ada di dalam perut bumi Pak, dia itu jasadnya maksudnya. Kalau ruhnya pindah alam. Nah, ketika kita tahu hal-hal yang seperti itu, bersyukurkah kita kalau sekarang masih hidup gitu? Apalagi waktu saya pertama ngaji di sini kan bahasan saya itu yaitu doa bangun tidur. Masih ingat apa enggak kira-kira? Pasti lupa panjenengan. Saya selalu ingat Pak, materi apa yang saya sampaikan itu akan selalu saya ingat itu. Materi pertama yang saya sampaikan di Masjid Al-Hidayah, pertama saya berdiri di mimbar ini, yaitu membahas doa bangun tidur yang berbunyi Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan, dan hanya kepadanya aku akan kembali. Wa ilaihin nusyur. Kita semuanya ini bakal kembali kepada Allah. Semua kita itu masuk saya maupun betul masuk. Saya juga akan kembali kepada Allah. Ketika manusia itu kembali kepada Allah, saya itu melihat kematiannya seorang alim namanya Tengku Zulkarnain. Kan meninggal beliau, meninggal di saat menjelang setelah Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri waktu itu? Sebelum Idul Fitri. Saya jadi punya kesan sama beliau. Kesannya itu ketika makan satu meja, makannya bukan di Mojokerto, bukan di Surabaya, bukan di Medan, bukan di Jakarta, tapi di Mekah. Jadi di Mekah Al-Mukarramah ngobrol saya pengen tahu seberapa alim orang ini. Ternyata ngomongnya itu alim, isinya itu yang dibahas perjuangan. Bagaimana memperjuangkan umat ini, bagaimana hidup ini bermanfaat. Orang ini baik, saya pikir gitu. Terus terakhir saya tanya, sampai kapan antum di Mekah? Enggak, nanti sore, nanti siang ini nanti saya akan habis makan siang ini, saya langsung menuju ke Madinah. 2 hari kemudian saya balik Indonesia, katanya gitu. Kalau antum, saya masih lama ini, saya bilang, karena saya belum ke Madinah. Nah hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah, beliau meninggal dalam posisi sangat berbahagia, karena setiap orang beriman itu kalau meninggalnya mesti bahagia. Masih ingat ayat yang saya bahas pada waktu pertemuan beberapa saat yang lalu, termaktub di surat Al-Fajr di ayat nomor 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa ini tidak akan mati, yang mati jasad. Saya ulangi lagi ya. Mana Bang Saleh? Nggak kelihatan? Di mana? Antum kok geser di situ? Makom antum sebelah kiri. Saya tadi lihat sebelah kiri kok nggak ono ya Bang Saleh ini. Maksudnya gini, sahabat Nabi yang namanya Sya'ban itu sampai diteteni oleh Rasulullah itu. Beliau akan mencari posisi di sebelah kanan dari mihrab ini, tidak di depannya mihrab. Begitu ditanya, kenapa Anda kok selalu mencari tempat di sebelah kanan dari mihrab itu? Kalau ini sebelah kiri ini, kalau ngadep ke sini sebelah kanan itu. Supaya saya tidak mengganggu orang yang mau berlalu lalang. Jangan bayangkan Masjid Nabawi itu seperti sekarang. Masjid Nabawi pilarnya itu masih berupa itu pohon kurmanya itu. Terus atapnya itu enggak seperti Masjid Al-Hidayah yang begini bagus itu. Lampunya bukan seperti ini, masih dari lampu minyak jarak itu. Tapi makmur masjidnya ini. Dan yang namanya Sya'ban itu selalu posisinya di sebelah sana. Jangan-jangan Bang Saleh itu niru si Sya'ban, sahabat Rasul itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat 27 ini berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya siapa? Nafsul mutmainnah ini jiwanya orang-orang mukmin. Dihubungkan dengan surat Ar-Ra'd ayat nomor 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu
qulubuhum. Jadi hatinya itu selalu tenang. Monggo kita muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Muhasabahnya itu cukup begini. Wahai jiwa yang tenang, alladzina amanu, orang-orang yang berwatat ma'innu qulubuhum, batinnya, hatinya itu tentram. Mau mati kapan, mau mati sekarang, mau mati nanti, mau mati besok, tenang. Karena dia tahu, orang mukmin itu tahu hidup di dunia hanya sementara. Sementara atau bukan? Sementara. Kalau tahu di dunia ini sementara, kenapa kita ini kok terlalu terpesona dengan dunia? Terlalu terpesona. Emang dunia itu indah, tapi nggak sebanding dengan keindahan yang ada di surganya Allah. Di dunia nggak ada yang abadi, Pak. Di dunia itu silih berganti datangnya, seperti inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Nah, itu berarti silih berganti. Kadang-kadang kita ini posisinya malam itu untuk istirahat, betul? Siang untuk bekerja. Itu hidup seperti itu. Nggak mungkin malam terus, nggak mungkin siang terus. Di dunia nggak ada bahagia terus, nggak ada juga sedih terus. Bapak dan Ibu, nggak ada orang itu yang langgeng di dalam kebaikan. Silih berganti. Rasulullah pun mengalami peristiwa yang sama. Apakah Rasulullah itu akan terbebas dari hal-hal yang tidak enak? Tetap Rasulullah diganggu terus, diuji dengan ketidakbaikan. Nah, kita pun harus tahu di dunia itu nggak ada yang abadi. Walaupun kita mempertahankan dunia ini sekuat tenaga, membuat satu kekuatan yang sangat luar biasa, ujung-ujungnya kalau Allah sudah mau mencopot, mau mengambil, itu akan hilang yang namanya dunia kita ini. Padahal sekarang ini para bapak hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang sangat sibuk untuk mempertahankan dunia, walaupun dengan cara harus menjadi penjilat. Apa Pak? Penjilat. Dan saya jadi ingat pepatah bahasa Arab itu. Saya pelajari sekian puluh tahun yang lalu, lebih dari 40 tahun yang lalu itu. Pepatahnya bunyi begini, jauwi kalbaka yatba'ka. Apa Bang itu Bang artinya Bang? Jauwi kalbaka. Bahasa Arabnya lapar itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dapat hadiah sarapan. Sarapan pagi. Walaupun nggak tahu ya dapat Ustaz. Jauwi itu bikin lapar. Lapar bahasa Arabnya ju'. Ini fi'il amr, jauwi bikin lapar. Siapa yang dibikin lapar itu? Kalbaka. Bahasa Arabnya anjing itu kalbun. Bikin lapar anjingmu, yakbaka, maka dia akan mengekor kepada kamu, mengikuti kamu terus. Nah, kita ini dianggap anjing oleh kekuasaan oligarki. Maka dibikin kita ini seperti anjing, bikin lapar. Nggak sadar caranya bagaimana kekuasaan oligarki ini mendunia. Oligarkinya semua dibikin oligarki. TNI oligarki,
kepolisian oligarki, Mahkamah Agung oligarki, kehakiman oligarki, kejaksaan oligarki, semuanya dibikin seperti itu. Jadi intinya eksekutifnya, legislatifnya, apa yang terakhir? Yudikatifnya. 3 pilar ini dibikin oligarki semuanya. Yang dibikin seperti anjing itu rakyat, bikin rakyat itu seperti itu. Laparkan mereka, Masya Allah. Akhirnya ujung-ujungnya panjenengan nurut, karena diancam. Orang nurut orang tak keimanan gitu. Akhirnya nurut, disuruh bikin soft berjarak gitu. Halo, saya nggak nyindir kok, ini saya ngomong apa adanya gitu. Saya sudah ngomong sama Bapak Ketua tadi gitu loh. Cocok doa yang jenengan gitu. Sidoarjo itu sudah banyak yang tobat. Di Sidoarjo sudah banyak yang tobat. Sampai kapan sampai ini kayak gini? Minimal mulai Ramadan sampai sekarang sudah 3-4 masjid yang saya bikin merapat gitu. Karena saya pakai yaitu tadi bikin lapar anjing. Wah, sawak dewi katanya tadi. Akhirnya rapat, kok nuruti oligarki? Di Mekah itu masih berjarak. Mekah, anaknya Raja Salman itu bermasalah dengan di Amerika itu punya masalah dia. Makanya kenapa si pangerannya itu bermasalah? Kalau enggak dibuka kasusnya itu, dia akhirnya kehilangan kekuasaan, maka dia nurut dengan Amerika. Amerika punya yang namanya pasukan yang di Timur Tengah itu namanya Israel. Nah, syaratnya itu Israel, Yahud itu. Ya itu akhirnya apa, mengekor. Mana sekarang statement daripada penguasa Saudi Arabia? Mending Jamaah Hidayah masih mengumpulkan 12 juta. Halo? Gitu. Muhammadiyah lewat lazismunya itu bisa mengumpulkan sekian miliar. Ustadz Adi Hidayat, adik saya sesama Hidayat. Jenengan nggak percaya, tanya aja sama beliau itu. Kenal sama Ustadz Sahmin Hidayat, pasti jawabannya enggak. Gitu. Dalam 6 hari bisa mengumpulkan 30 miliar, hampir 31 Pak, 30,8. Subhanallah. Ini orang itu kalau sudah diberi kepercayaan oleh Allah bisa mengumpulkan. Orang lain itu lo mengumpulkan lewat traffic light itu di Bangjo itu. Perso Bangjo nama betul. Gitu. Di traffic light itu mengumpulkan begini-gini. Kita nggak pakai begitu. Betul? Ada nggak PCM, PRM, PDM bikin kegiatan untuk cari duit donasi untuk Palestina pakai begitu? Pakai enggak? Enggak. Dan memang enggak layak pakai begitu. Enggak keren belas. Enggak level. Waduh, enggak perlu seperti itu. Karena kita memang sudah punya yang namanya ghirah untuk berderma itu. Bukankah Rasulullah sudah pernah bersabda, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu suka menolong sesamanya. Muncul kelompok munafik ini, ngapain kita harus nolong orang yang di Palestina? Wong tonggone dhewe akeh sing kekurangan. Ini kelompok munafik ini, wis gak umbang omel. Itu bahasa Prancisnya ST gula batu, pinter ngoceh duitnya gak tau metu. Ini mesti kok sing diling-iling ST gula batu tok iki kan. Ceramah sak jam sing diling-iling ya mung kuwi tok. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah.
Jadi kalau kita tahu bahwasanya kehidupan ini apa sih di dunia ini, kita harus tahu dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kalau sudah tahu dunia akan kita tinggalkan, kenapa kita terlalu sibuk dengan yang namanya dunia ini? Hari Rabu tanggal berapa itu? Saya ketemu Ustadz Andri di Malang. Karena beliau itu seorang penceramah yang sudah kemana-mana. Beliau memang menekuni tentang Yahudi, tentang Israel, dan beliau nggak asal ngomong. Beliau sudah beberapa kali ke Palestina, baik sebagai wakil daripada Dewan Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur, atau atas nama pribadi, atau kita ini dalam pergerakan juga. Saya sama beliau itu satu kubu kok nggak enak ya. Satu apa kira-kira? Satu firqah gitu. Rada keren kalau firqah gitu. Kalau kubu kok kayaknya apa? Nggak enak gitu, nggak enak. Jadi masya Allah ketemu. Beliau cerita, saya sekarang ini lagi dikuntit terus Ustaz. Tadi saya cerita, Ustaz Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain ini benar-benar sakit, meninggalnya itu seperti apa? Ternyata masya Allah, bisa saja beliau ini dibunuh. Ustadz Alfian Tanjung itu kan juga satu grup. Ustadz Andre, saya, Ustadz Alfian, Ustadz Tengku Zulkarnain itu satu kubu di Dewan Dakwah, di partai pun juga satu. Kita itu satu grup kita ini. Partainya apa yang dibela itu, yang diperjuangkan sudah jelas arahnya kemana kita itu. Bukan kita ingin jadi anggota dewan, sama sekali tidak. Seperti saya nggak kepingin jadi anggota dewan, tapi saya itu keliling dari kota ini, besok lagi kota sana, itu kumpulkan orang, ayo kita berjuang lewat partai. Kalau yang namanya Ali bin Abi Thalib itu pernah dawuh, bila kebenaran tidak dimanage secara baik, maka bisa dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Nyatanya sudah terjadi seperti sekarang ini. Kalau tadi saya cerita, Muhammad dia hebat, mengumpulkan donasi. Ustadz Adi Hidayat 30 miliar lebih, hampir 31. Berteriaklah ke penguasa oligarki itu, donasi ke Palestina, tolong untuk harap untuk diaudit. Sekarang ini nggak perlu mengaudit duitnya yang didonasikan ke Palestina, cukup diaudit aja duitnya jamaah haji itu. Itu saja yang diaudit. Kok bisa tahu-tahu sudah ada keputusan, tidak usah diberangkatkan. Jamaah haji Indonesia nggak usah berangkat untuk tahun ini. Saya tiap hari itu nunggu Pak, nunggu informasi apa keputusan dari Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Haji dan Umrohnya pemerintah Saudi. Ternyata belum mengeluarkan kuota sama sekali untuk Indonesia. Malaysia yang sama-sama kena pandemi, sehingga sekarang ini bukan lagi istilahnya pandemi, tapi pandemi. Itu. Kok bukan pandemi, kok sekarang plan sudah direncanakan Pak itu. Direncanakan umat Islam dijauhkan dari masjid. Rencana atau enggak itu? Sudah sukses? Sukses. Ketemu saya sama Kapolres Sidoarjo itu. Kalau Mojokerto kota ini kan Kapolresnya pangkatnya AKBP. Kabupaten Mojokerto juga pangkatnya AKBP. Sidoarjo itu Kombes Pol, satu grade di atas, jadi sudah kolonel kalau di TNI. Ketemu di dalam satu acara, sama bikin acara ya kita ngumpul-ngumpul yuk gak apa-apa gitu. Di mana acaranya? Di Mapolres. Akhirnya salamannya itu dirubah. Kalau kita ketemu tadi kan salaman begini, leres gitu.
Ajarannya Rasulullah tasofahu, berjabat tanganlah kamu. Jabatan tangan wis ngene iki. Tahu-tahu beliau datang gini. Iki lha opo iki? Nah, terus kok begitu Pak Kapolres? Saya bilang begitu. Lu enggak apa-apa Pak Ustaz. Saya tadi mau berangkat ini wudu. Kalau wudu itu sudah pasti wis bersih wis. Harus sambutan. Panjenengan wudune niku wudu waktu untuk sholat tahajud lanjut subuh atau tahajudnya wudu, subuhnya juga wudu? Dua-duanya? Dua-duanya sama. Wudu kita ini sudah membuat aman semuanya. Satu, selalu dibersihkan. Terus habis itu kumur dulu atau istinsyak dulu? Habis ini kumur dulu atau istinsyak dulu? Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Mana yang didulukan? Kumur dulu. Habis kumur baru istinsyak. Orang yang nggak biasa istinsyak pasti sakit di sini. Tapi yang biasa istinsyak nggak ada masalah. Panjenengan sedot sekalipun begini, nggak ada masalah. Dan itu apapun akan dikeluarkan itu lewat apa? Toharo berupa istinsyak ini. Hikmahnya banyak. Orang yang biasa kena sinus, yang sekarang lagi sakit sinusitis itu berarti nggak pernah istinsyak. Kalau penjenengan biasa istinsyak pelan-pelan tapi pasti itu akan menjadi sembuh. Apa kok salamannya pakai begini? Akhirnya salaman begini. Loh kan enak gini, saya bilang gitu. Ngaji di pusat penerbangan TNI AL, pus penerbang. Komandannya itu ketemu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertama begini, ini kayak orang Hindu aja. Nah ini. Terus sampai situ gini, ini kok yo nurut kabeh. Ya ini tadi pepatah bahasa Arabnya tadi, jawek kalbaka yatbaka, bikin lapar anjingmu dia pasti akan menurut. Kita sudah kelaparan sudah. Kalau nggak nurut ini, padahal kalau penjenengan rapat nggak ada masalah, betul? Mulai kapan rapat? Oh nanti ya, zuhur rapat, maghrib. Takut siapa sekarang kita ini? Takut takmir. Ayo takut kepada Allah saja itu. Cukup takut kepada Allah. Dan pesan saya tadi di awal, saya kan selalu membaca ayat 102 surat Ali Imran yang ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, kalau ada teman-teman itu kalau sholat itu mesti rapat. Kalau nggak rapat langsung diingatkan itu. Setan katanya begitu. Ini digangi ombo-ombo ya gitu. Ini nggak seberapa, masih lumayan, agak-agak rapat ini. Masih agak rapat loh di sini. Agak gitu. Wah, ada yang jauh banget, Pak. 1 meter itu. Jadi kesininya 1 meter. Rasanya ini sholat di apa ya aku ini? Ini sholat jamaah atau sholat munfarid ini? Sholat sendirian. Akhirnya banyak teman-teman itu yang nggak mau sholat di situ. Pas saya ngisi pengajian, saya absen. 1, 2, 3, 4, minimal 10 orang nggak hadir. Pulang saya telepon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Tadi kok nggak kelihatan di masjid ini? Jarake kadoan Ustaz. Golek sing rapet-rapet ae. Di masjid jenengan rapet terus. Wah, rapet terus Ustaz. Ada yang kena? Enggak ada katanya gitu. Alhamdulillah gitu. Protokol kesehatan masih diterapkan. Masker pakai. Bahkan sekarang ini malah belas wis gak ono gitu. Bangsane pakai. Aman. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah.
Jadi kena kita ini, ya bahkan kita sudah mengikuti mereka. Sampai haji pun itu dibatalkan, Pak. Apa ndak ngeri? Dalam diskusi dengan mantan Menteri Agama, beliau memang punya etika. Bukan ranah saya untuk menjawab karena saya bukan di tempat itu lagi. Mantan Menteri Agama Lukman itu menjawab begini, bukan ranah saya menjawab yang memang itu bukan wewenang saya. Saya bukan di tempat itu lagi. Kalau dulu saya di situ, saya berhak untuk memberikan satu jawaban. Karena sekarang saya bukan di situ, sudah wilayahnya orang lain. Nggak tahu dia meles atau bagaimana, karena pasti dia tahu duitnya jamaah. Ini tahun ini ada enggak yang mau berangkat ini? Angkat tangan. Panjenengan ini harusnya tahun ini berangkat atau tahun kemarin? Sudah tahun 2020 itu. Selain Bapak ini ada lagi? Ada. Masya Allah itu. Tapi insya Allah Pak, ada hikmah yang sangat luar biasa. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu punya keinginan, tapi keinginan Allah itu lebih di atas segalanya. Kalau berangkat tahun ini juga belum tentu baik. Makanya yuk berhusnudzon saja dengan Allah. Kenapa kok penguasa sekarang belum mendapatkan penjelasan dari Saudi Arabia? Apalagi komentarnya itu. Komentarnya Kemenak itu kemarin sempat komentar begini, kenapa sih kok kita ini mau memperkaya negara Saudi? Itu bukan cuma zaman sekarang Pak. Zaman Rasulullah belum lahir sudah ada kedengkian seperti itu. Dan yang lucu lagi, yang namanya pemerintah sekarang ini mau memasang duta besar untuk kerajaan Arab Saudi. Itu orang yang gak senang dengan ibadah haji, ibadah umroh, gak senang. Dan zaman Rasulullah belum lahir sudah terjadi. Siapa itu yang menceritakan seperti itu? Abraha laknatullah alaihi. Abraha ini kan raja di Yaman, raja kecil itu. Yaman waktu itu masih menjadi negara jajahan Habasa. Habasa itu mana? Ethiopia. Rajanya namanya Najasyi. Najasyi ini sebagai raja di Ethiopia mempunyai negara. Kalau sekarang ini mungkin disebut apa? Inggris punya negara-negara jajahan. Negara-negara jajahan ini disebut negara yang dimerdekakan tapi tetap punya pengaruh Inggris ini. Negara Commonwealth itu. Seperti hanya Australia apa ini itu masuk wilayah itu. Nah pada waktu itu ada kedengkian dari Abraham. Kenapa orang-orang ini kok harus berhaji ke Saudi? Padahal itu doanya Nabi Ibrahim. Kenapa mereka harus berhaji berumroh ke Mekah? Umroh itu cuma di Mekah Pak, tidak ada hubungannya dengan Madinah. Haji juga di Mekah, tidak ada hubungannya dengan Madinah. Umpama panjenengan berhaji ke Mekah saja terus langsung pulang sah. Orang Madinah kalau berhaji kemana Pak? Ya ke Mekah. Orang Riyadh, orang Jeddah, orang mana saja itu kalau berhaji ya ke Mekah. Yang harus dipahami. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'al hadza baladan amin warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir faman kafara fa umatti'uhu qalilan. Jadi jelas sekali doanya Nabi Ibrahim. Tuhan, doanya Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabb, wahai Tuhan yang maha mengatur, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Orang kalau sudah masuk wilayah Mekah nggak boleh berantem. Padahal sering loh saya itu menemukan perkelahian di Mekah gitu.
Di sekitar Ka'bah itu sering kali terjadi perkelahian. Sering Pak saya menyaksikan itu. Misahnya di mana? Kalau saya misahnya itu, ya saya teriaki saja, Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, sudah bubar mereka ya. Bahkan di Mina itu saya pernah menyaksikan ada perkelahian. Naluri saya sebagai seorang wasit itu, naluri ingin misah saya itu. Dan saya ini wasit bela diri, jadi kalau ada perkelahian yang kayak begitu, langsung saya ingat, waduh, ojo, iki nggone Saudi. Nanti begitu saya kena pukul, emosi saya mukul balik malah kena pasal itu. Jadi kalau di sana dipukul tek, mending diem aja, laporkan polisi, kena orang itu, langsung dimasukkan penjara. Itu kalau di Saudi seperti itu Pak hukumnya itu. Tanya sama beliau. Ada sahih ya sih? Sahih ada? Oh. Tabayun sama yang pernah mukim di sana berpuluh tahun beliau itu. Jadi jelas. Nggak gampang. Kalau di sini gelut itu kan biasa. Apalagi gelut sama anaknya penguasa gitu, wah malah kita yang kena itu malah gitu. Yang situ salah, jelas-jelas salah. Nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi saya sebutkan 3 pilar, yaitu eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Anaknya kiai di daerah Tapal Kuda kalah menang nyirik. Awal rame-ramenya yang namanya main game di televisi yang disewa-sewakan itu namanya apa itu? PS. Panjenengan itu pernah main PS? Saya itu nggak bisa dan nggak mau, saya kayak begitu itu nggak mau. Tanya anak saya nggak pernah main gitu-gitu. HP nggak pernah main game saya itu, dan saya berusaha untuk tidak mengenal itu karena nanti waktu saya terbuang. Satu hari di daerah Pasuruan ini, anaknya kiai, masya Allah dikawal sama santri-santrinya, akhirnya anak ini main PS itu sewa, lah nunggu teman-temannya yang lain sudah habis main lagi, dilindungi oleh santri-santrinya ini. Akhirnya ada yang berani kayaknya dari kampung sebelah, desa sebelah itu, diteriaki pakai bahasa Madura. Begitu diteriaki, tahu mana sandalnya anaknya kiai itu ini. Akhirnya sandalnya ini dibuang, ribut Pak. Begitu ribut, yang salah jelas anaknya kiai ini. Wong sudah ada jatahnya karena merasa wah ini anaknya kiai. Walaupun anaknya kiai belum tentu pinter agama, betul? Nah itu belum tentu Pak ngerti agama. Hanya karena menyebut aku ini anaknya kiai, biasa disebut apa? Itu. Apakah dia itu Ghostbuster atau Ghost nopo kan begitu? Ghostbuster ini ku nopo? Nah itu hantu genderuwo. Ternyata diingatkan, gantian, ribut. Wah sudah begitu dibuang sandalnya. Akhirnya terjadi perkelahian. Si kiainya nelpon, anak ini langsung disandra yang ini. Lah kepala desa sana ngerti banget, sama kiainya itu teman satu pondokan, ditelepon kiainya. Sudah siap Pak, 2 desa sesama muslimnya itu sudah mau perang. Diluruskan, yang salah itu anaknya. Tolong jangan sampai terjadi pertumpahan darah sama muslim. Baru anak kiai kok mentang-mentang katanya begitu itu. Di Indonesia itu kan ada seperti begitu ya. Padahal Rasulullah itu pernah memberikan contoh, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yada, pasti akan aku potong tangannya. Disitulah letak keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan untuk kita ini susah Pak mau mencari keadilan. Susah sekali sekarang. Ya itu tadi angel itu tadi. Angel banget gitu. Cari kantor pengadilan gampang.
Wong saya itu kalau ada ceramah di Kejaksaan Tinggi gitu, nanti ada pesen dari nanti mohon izin ceramahnya jangan kencang-kencang. Padahal kepala Kejaksaan Tingginya itu seneng kalau saya ngomong lurus-lurus saja itu. Quran surat ini ayat sekian. Saya ceramah misalnya di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna itu. Ada yang namanya ketua kejaksaan, bukan kepala tapi ketua. Termasuk di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kelasnya itu sama, ada kelas lumayan tinggi. Itu ngomong itu, tidak apa-apa Pak Ustaz. Justru kita itu senang kalau diingatkan seperti ini. Yang penjelasan hafal itu kan pasal-pasal bikinan manusia. Itu kalau pada waktunya nggak cocok bisa diamandemen. Tapi yang saya sampaikan ini ayat-ayat Al-Quran. Kalau di situ kan disebutkan pasal sekian ayat sekian yunto, betul? Dalam bahasa hukumnya seperti itu. Coba bantahan yang namanya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka sering saya katakan itu, mohon dibuka. Ada bawa apa ini HP enggak? Bawa Ustaz. Ada Qurannya ada, buka. Hakim-hakim panitra tak suruh bawa buka itu. Tak boleh di panitra sing paling mokong gitu. Saya sudah dapat bocoran ini Ustaz, sing paling mokong itu. Tolong Mas baca, gitu. Dibaca. Ya itu Ustaz ngongkon panitera gitu. Kapan lagi Pak? Kalau di Kejaksaan Tinggi, jaksa sing rotok usil itu yang saya minta. Tolong Pak dibaca. Surat ini ayat sekian. Panjenengan nggak usah baca ayatnya, baca terjemahnya saja. Ayatnya saya yang baca, beliau yang baca terjemahnya. Masih ada yang meragukan isinya Al-Quran? Al-Quran ini ayat-ayat Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari sisi Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu ragu. Makanya kalau tadi di rakaat kedua sengaja Pak, saya itu membaca surat Al-Ahzab ayat nomor 70, 71, 72, 73. Satu, untuk mengingatkan diri saya. Yang kedua, mengingatkan jamaah yang hadir. Apa sih isinya? Kalau ayat 70 kan berbunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa itu bukan cuma melaksanakan perintah, tapi sekaligus menjauhi larangannya. Itu kategori orang-orang bertakwa. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Hendaknya kamu berkata yang benar. Pak, saya lihatnya ini biar tidak keliru terjemahnya. Sudah ketemu belum Pak? Nggak ada yang buka masalahnya, sudah hafal. Sampun kepanggil. Surat 33, surat Al-Ahzab. Ayatnya ayat nomor 70. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sekarang ini kita susah Pak, dengar omongan yang benar itu susah sekarang ini. Isinya omongannya hoax semuanya itu. Nggih. Terus sama mboten? Beritanya itu bohong. Bahasanya itu kalau bahasa saya esok dele sorene tempe. Esok dele orang dilarang berkerumun. Kalau berkerumun malah dikenakan pasal. Dia sendiri berkerumun. Panjenengan tahu waktu di Gerahadi itu, saya ngecek ke wartawan. Benar tak kemarin itu ada kerumunan itu karena ibu gubernur sama wakil gubernurnya itu ulang tahun. Benar Ustaz. Lu kok gak kena pasal? Sementara beliau yang di Jakarta yang baru pulang dari Saudi itu kok kena pasal? Dicari-carikan pasalnya Pak. Nggak ketemu.
Saya jadi ingat Ustaz Alfian Tanjung itu. Ustaz Alfian Tanjung pernah cerita, kalau lagi ngumpul itu cerita. Ya Allah, saya kemarin itu dicari-carikan pasal itu. Padahal omongan ini saya itu menduplikasi omongannya si Ciptaning, siapa namanya itu? Ripka Ciptaning, yang dengan tegas dia mengatakan, panjenengan bisa lihat jejak digitalnya di YouTube itu. Dia akan mengatakan saya bangga jadi anak PKI. Dan dia juga ngomong. Kemarin diulang data ini sama Ustadz Andri waktu di Malang itu. Saya mewakili DPW, beliau ketua Dewan Pertimbangan untuk DPD Kota Malang. Dikatakan, gak imbang Ustadz sekarang ini antara kekuatan umat Islam di legislatif. 270 sekian dari mereka, 170 sekian itu dari kita, sudah tidak imbang. Dan dari 170 itu yang punya ghirah memperjuangkan Islam itu cuma berapa persen. Jadi jangan berharap umat Islam sekarang ini bisa menang. Yang ngomong pakarnya, saya percaya Ustadz Alfian juga ngomong, ketika saya menggunakan Bang Yusril sebagai penasihat hukum, jajaran yang namanya jaksa penuntut umum, para hakim terdiam semuanya karena detail. Kemarin juga demikian, imam besar itu juga sudah detail semuanya, bahkan disanggah semuanya itu. Nggak bisa ngomong, tapi tetap pasalnya. Karena memang ada target. Targetnya dari siapa? Dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Xi Jinping ini sudah intervensinya luar biasa. Pokoknya tangkep dia, jebloskan 8 tahun. Ustadz Alfian itu targetnya 8 tahun, tapi kenanya 4 tahun. Pindah dari rutan Medaeng geser ke lapas Porong, itu geser terus seperti itu. Sudah bebas baru keluar tangkep lagi. Terus gimana kayak begini? Kalau sakit bunuh sekalian itu. Skenario-nya luar biasa. Skenario-nya umat Islam dibungkam habis itu. Apa sebabnya? Jawik kalbakayat bahkan bikin lapar anjingmu, maka mereka pasti akan mengikutimu. Belum lagi kita ketemu dengan kelompok-kelompok munafikin, kelompok-kelompok orang munafik. Makanya di surat Al-Ahzab ayat yang terakhir itu, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki dan perempuan. Indonesia tidak mungkin Pak jatuh miskin karena kita punya gunung luar biasa di mana-mana itu, bukan cuma yang ada di Timika, di daerah NTB itu juga luar biasa. Di mana lagi? Di Maluku Utara. Di mana lagi? Saya nggak perlu jelaskan itu, karena saya juga merintis usaha di dunia, yaitu tambang. Tambangnya di wilayah mana? Di daerah sana, Tulungagung, Blitar sampai Malang Selatan itu. Kandungannya subhanallah ada uraniumnya segala. Ada uraniumnya. Kandungan emasnya ada. Tapi memang yang main ini kekuatannya itu, kekuatan finansialnya gede, sedangkan kita nggak punya kekuatan. Belum lagi di backup oleh kekuatan penguasa. Maka kita ini maju mundur, begitu tampil tek ditendang lagi, kita ini mundur, cari peluang lagi, masuk lagi, tendang lagi gitu. Itu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu itu. Makanya kenapa kalau kita ini mau keluar negeri di swab,
Mau keluar negeri pakai aturan ini, pulang dari luar negeri dikarantina. Sedangkan TKA dari Tiongkok itu kok nggak ada yang dikarantina. Bebas Pak, aman terkendali. Jadi enak mereka itu. Sudah nggak pakai karantina. Makanya kalau ada yang menawarkan paket umroh, nggak usah berangkat lah jenengan. Eman-eman. Nanti paket 9 hari. Penjenengan di sana itu juga nggak bisa apa-apa, penjenengan lebih banyak di hotel. Mau ke masjid pun harus pakai tasrih. Tasrih itu apa? Surat izin, nunjukkan tasrihnya itu. Masa mau ke masjid? Kalau kemarin masih pakai aplikasi ditunjukkan di HP, itu nanti pakai tasrih. Sehingga apa? Orang-orang penduduk Mekah sendiri itu lebih senang ke masjid, bukan di Masjid Haram, tapi lebih senang ke Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi ini siapa? Konglomerat Saudi yang mungkin kekayaannya itu sepertiga dari Saudi. Sayang Pak, kekayaannya itu luar biasa besar, tapi beliau tidak dititipi anak. Sampai usia yang sangat sepuh, bahkan sampai meninggal, beliau itu mempersembahkan banyak bangunan untuk kepentingan umat Islam. Kalau di Riyadh dia membangun masjid yang sangat megah. Di situ ada asrama-asrama. Duit dari kekayaannya itu untuk membiayai sekolah anak-anak dari negara-negara yang muslimnya itu minoritas sudah dikasih beasiswa, dikasih tempat tinggal, dibebaskan semua-muanya itu. Jadi hidupnya itu keuangannya bukan untuk dirinya, tapi lebih banyak untuk kepentingan umatnya, kepentingan umat Islam khususnya ini. Kira-kira kalau sudah meninggal itu nyaman enggak Pak? Nyaman, nggak ada beban apapun. Karena Sulaiman Ar-Rajhi tahu persis harta itu adalah amanah. Dan amanah kalau tidak dijalankan dengan baik, jadilah mereka ini kelompok munafik. Kalau kelompok munafik ini sudah sangat banyak, ujung-ujungnya Allah akan mengadab kelompok munafik itu. Adab di dunia, adab di akhirat. Kalau negeri kita ini sangat kaya, tapi kok bisa hutangnya itu sampai 6.000 berapa, hampir 7.000 triliun. Hampir 7.000 triliun Pak ini. Gimana cara balik noni nanti anak cucu kita itu? Jangan berpikir untuk kita. Untuk sekarang ini sudah bukan masanya lagi kita memikirkan diri kita. Yang perlu kita pikirkan generasi-generasi yang masih tertidur itu. Sekarang kan masih tidur itu. Nah itu nanti generasinya dia nantinya itu. Pada waktunya generasinya dia nantinya itu yang nanti harus tampil seperti kita, tapi sudah tidak mampu lagi mengalami peristiwa seperti di negara Xinjiang. Di Tiongkok sendiri ada negara bagian namanya Xinjiang. Orang Islamnya tidak punya kebebasan apapun, disiksa terus di sana itu. Sedangkan Indonesia ini sudah tergadaikan. Lucu kan, yang namanya infrastruktur dibangun dengan uang dana haji, sementara setelah infrastruktur jadi dijuallah ke Tiongkok. Dan ternyata kita pun masih membayar tiap kali masuk tol itu bayar dari Mojokerto, Penompo, nggih. Nah itu, kenapa? Nah ya itu sampai ke Warugunung. Berapa tarifnya Pak? 38. Iku lek ditungokno solar lumayan bisa gitu loh. Wis liwat ngisor ae enggak usah lewat tol gitu. Kecuali terpaksa banget itu. Kalau terpaksa banget baru saya lewat tol itu. Aslinya kalau lewat bawah itu PP 38 berarti ketemunya hampir 80. Itu sudah hampir separuh tangki itu untuk solar yang 5.150 itu hampir penuh separuh itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sih kok kita ini mengalami hal yang seperti ini? Karena banyaknya kelompok orang munafik. Saya ingatkan lagi, orang munafik itu nggak usah nunjuk mereka, cukup kita saja tunjuk pada diri sendiri. Masih ingat yang pernah saya sampaikan, begitu saya nunjuk seseorang tek begini, yang 3 ini nunjuk kepada diri sendiri. Berarti kita harus banyak
self koreksi. Jadi mengoreksi diri sendiri. Begitu menunjuk orang munafik. Adakah kita tahu ciri-ciri munafik itu? Ciri munafik satu, kalau berbicara suka bohong. Kira-kira ada di negeri ini yang seperti itu? Ada, itu. Berbicara selalu bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka ingkar. Ada? Ada. Yang terakhir, wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia itu suka khianat. Jadi tiga ini. Kalau orang munafik yang absolut itu apa? Mutlak. Wa idza khasama, kalau berdebat itu biasanya perdebatannya keluar dari konteks perdebatan itu. Sudah nggak proporsional lagi sudah. Jadi yang diomong itu keluar dari bahasa. Ini sekarang kita dihadapkan dengan kelompok-kelompok itu. Dan kelompok munafik sekarang ini sedang menguasai semua lini. Akhirnya kenapa sih mayoritas Islam ini kok nggak berkutik? Sampai kita mau ibadah pun repot, betul? Jarak si wedi-wedi, kok balik ke rumah yang si Ustaz gitu. Enggak, saya cuma pengen mengembalikan kepada format. Kita ini mau ikut sunnahnya WHO atau sunnahnya Rasulullah SAW. Ayat 71 surat Al-Ahzab itu kan bunyi, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza fauzan adzima. Enggak ada perintahnya wa may yuti'i WHO. Itu siapa yang taat kepada WHO, wa yuti'i Zionis. Nah itu siapa yang taat kepada Zionis itu tidak bakalan faza fauzan adzima, nggak akan pernah mendapatkan kemenangan. Yang ada itu adalah kerugian. Nah, sudah jelas. Kalau sudah jelas seperti ini, masihkah kita menawar-nawar lagi? Ayo kita muhasabah. Jangan-jangan kita pun jadi kelompok munafik tadi. Kita mengaku mukmin tapi masih sering ragu, munafik. Orang beriman hanya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW, percaya dengan rukun iman yang 6, sudah. Kalau orang percaya dengan itu, nggak ada takut apapun selain takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang mukmin itu hidupnya tenang, dijauhkan dari segala macam penyakit karena nggak ada ketakutan. Kalau orang sudah takut, kemarin pagi saya ngaji, ada ini sesepuhnya masjid itu. Saya tanya, jenengan katanya kena asam lambung. Enggak Ustaz, kok pirsa? Daya nopo putra-putrane jenengan sing cerita, baking asam lambung Ustaz. Jenengan kakek pikir ya. Mikirin nopo? Nggih kadang-kadang niku kula kuwatir bisnisku iki ya apa niku. Tapi insya Allah jamaah hidayah itu tidak ada yang seperti itu. Maksudnya tidak ada bedanya gitu. Odo wae ngono itu. Loh karena seperti itu mesti ini yang kena itu di sini. Duh, ini agama loh Pak. Makanya kalau penjenengan ingin sehat, bersihkan diri kita ini dari penyakit hati. Kalau penyakit hati bersih, kita pasti sehat lahir maupun batin. Ya nopo gak wedi wong cicilannya akeh. Ayo cicilan sepeda motor, cicilan apa malih? Rumah. Kalau ibu-ibu itu cicilan panci, cicilan jilbab, cicilan apa malih? Terlalu banyak cicilan. Cicilan ini gila-gilaan itu. Kita sudah dijebak oleh kekuatan finansial. Makanya kekuatan finansial itu menyebut perusahaannya dengan finance, betul? Dan panjenengan dikasih kemudahan bisa punya sepeda hanya dengan DP. Loh, ada toh? Oh nggak ngasih tahu dulu jenengan kepada saya itu loh. Kalau memang ada yang 0% itu loh. Mosok ada yang 0% itu berani? Ya Allah, panjenengan dibohongi berarti. Itu panjenengan tahu
finance ini DP 0%, tapi bunganya itu hampir sama dengan yang namanya nominal harganya itu. Bunganya itu, kalau nggak percaya silakan dihitung. Ujung-ujungnya kita ini benar-benar mencicil tiap bulan, ujung-ujungnya mencicil. Saya sering nge-share loh, gambar sepeda motor tua gitu. Lebih baik pakai motor tua tapi dengan 1 juta kenangan daripada motor baru tiap bulan 1 juta kan gitu. Saya share, katanya teman-teman gini, aku nemu foto, nemu tuh kon dia Ustaz, nggak tahu aku browsing nemu ini tak share. Ternyata komennya luar biasa, Pak. Komennya luar biasa. Dan itu yang banyak nyicil motor itu kalangan umat Islam atau bukan? Umat Islam. Ada yang nggak nyicil? Ada nggak kira-kira? Oh, pemaning anaknya sudah masuk SMA, ya belikan motor. Cucunya masuk SMA, Mbah belikan motor, beres, guys. Saya diingatkan sama anak saya, ya jangan beli apa-apa pakai cicilan. Wis sudahlah. Kita beli kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah beli ya. Komposing ada dinikmati, itu namanya bersyukur. Begitu banyak yang tidak bersyukur, banyak yang kufur nikmat, Allah pasti akan menurunkan adabnya. Maka saya doakan, kalau panjenengan semua selalu sehat, selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sekaligus pandai bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi jangan lupa, kita dihadirkan ke dunia ini untuk berjuang, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran yang muaranya dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini terperdaya oleh tipu daya orang-orang kafir. Dan saya berharap Allah akan menjadikan kita orang-orang yang akan mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Dihindarkan semua kita ini dari su'ul khatimah. Dan kita berharap Allah akan menjauhkan kita dari segala macam musibah, baik itu musibah kecil ataupun musibah besar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbana, jadikanlah kami konsisten dengan keimanan kami. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang munafik, yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak bisa mengaktualisasikan apa yang kita omongkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Jangan bubar dulu karena masih ada pengumuman. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hampir sama dengan yang namanya